Dengan Pratama Arhan yang punya kemampuan lemparan kayak begini, saudara. Nah, ini Emi Martinez, kemudian Nicolas Tagliafico, kemudian Nicolas Otamendi, ini harus hati-hati, saudara-saudara. Jangan sampai gawang Argentina nanti jebol gara-gara lemparan ke dalam Pratama Arhan nih, saudara-saudara. Hati-hati, hati-hati, jangan menganggap remeh nih. Saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat. Baik yang berguna maupun yang tidak berguna. Baik yang serius sekali atau hanya sekedar bercanda. Bebas, saudara-saudara, bebas. Yang penting sopan. Dan hari ini saudara-saudara, kita akan membahas kita akan bukan reaksi sih sebenarnya, semi reaksi ya. Tidak murni reaksi, kita akan membahas menganalisis penampilan Pratama Arhan pada debut bersama Tokyo Verdy di pertandingan resmi musim ini. Nah, musim ini kemarin hari Rabu malam waktu Jepang, Pratama ini tampil di pertandingan Piala Kaisar Emperor Cup melawan Tespa Kutsatsu Gunma. Dia masuk starting line up, kemudian bermain cukup baik lah. Dan yang paling penting, saudara-saudara, Arhan mencetak assist melalui lemparan ke dalam parabolik yang selama ini menjadi ciri khas dirinya, menjadi trademark, menjadi kelebihan Pratama yang digunakan juga di tim nasional Indonesia di PSIS Semarang, dan sekarang mulai unjuk gigi di Jepang walaupun hanya di Piala Emperor, Piala Kaisar, di Cup Competition, saudara-saudara. Nah, ini akan seperti apa, saudara-saudara? Akan kita bahas di edisi kali ini, saudara-saudara. Kalau saudara-saudara ingat, Pratama Arhan ini dikontrak 2 tahun oleh Tokyo Verdy sejak 16 Februari 2022. Sejak 2022 dia dikontrak 2 tahun. Kemudian musim lalu dia hanya bermain, kalau nggak salah itu dia hanya bermain 1 kali, saudara-saudara. Kalau nggak salah itu dia debutnya itu terjadi pada 6 Juli 2022 di J-League melawan Tochigi SC. Kemenangan 1-0 dan Arhan hanya bermain beberapa menit. Meskipun dia minim jam terbang pada waktu itu, Tokyo Verdy tetap mempertahankan dia untuk musim 2023. Untuk musim 2023 J2 League, kompetisi kasta kedua Jepang 2023, dan selama pramusim dia sebenarnya ikut dalam sejumlah agenda pramusim, latihan pramusim, pertandingan uji coba pramusim, dan dia beberapa kali tampil mencetak gol apa tidak. Pokoknya dia tampil dan menurut pelatihnya tampil cukup bagus. Tetapi saudara-saudara, ketika kompetisi liga bergulir, banyak pendukung Indonesia ini kecewa, sedih karena ternyata si Arhan ini nggak pernah main. Bahkan sampai J2 League itu sudah main 15 pertandingan, itu Arhan sama sekali tidak bermain, saudara-saudara. Jangankan masuk daftar susunan pemain, jangankan jangankan main di lapangan, duduk di bangku cadangan pun tidak, masuk daftar susunan pemain pun tidak. Padahal Tokyo Verdy ini sudah bermain sangat bagus, saudara-saudara. Mereka ada di peringkat ketiga klasmen sementara J2. Itu artinya mereka berada di zona playoff untuk promosi ke J1. Bahkan beberapa minggu lalu mereka sempat berada di peringkat kedua, yang otomatis itu adalah tiket lolos. Peringkat pertama dan kedua akan lolos ke J1 League. Sementara peringkat kedua dan ke berapa itu? 2, 3,
4, 5. Nah, itu nanti akan playoff dulu. Playoff playoff promosi ke J1. Nah, ini sempat membuat pendukung Indonesia, orang-orang Indonesia ini stres. Apalagi Pratama Arhan ini lebih banyak bermain di tim nasional dibanding di Tokyo Verde, Saudara. Nah, tetapi saudara-saudara, mendadak itu pendukung Arhan di Indonesia, bahkan mungkin Arhan sendiri itu terkejut ketika pada tanggal 7 Juni 2023 hari Rabu malam waktu Jepang, pukul 18.30 waktu Jepang. 18.30 itu ya kira-kira pukul berapa ya? Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Itu secara mengejutkan Pratama Arhan ini masuk ke starting line up pertandingan Piala Emperor, Piala Kaisar, Emperor Cup melawan Tepaku. Namanya susah, Saudara. Tepaku Satsu Gunma. Nah, dia main di posisi, kalau nggak salah di posisi yang di fullback, bukan fullback, wingback kanan. Karena posisi skema permainan Verdi adalah 3-4-3. Dia main di wingback kanan bersama Kusunoki, Yamada, dan Kato. Nah, di tengah 4 itu. Jadi 4 pemain tengah itu dia di sayap kanan. Di dalam formasi 3-4-3. Kemudian si Ida jadi kiper. Kemudian si Narawa, Cida, Sunakima di belakang, dan Nishitani, Sugimoto, sama Sagawa itu ada di depan. Maria Ozawa nggak main, saudara. Beda. Nah, itu saudara. Jadi dia main di situ. Kemudian hasilnya, saudara-saudara, hasilnya itu benar-benar luar biasa. Luar biasa, saudara-saudara. Jadi Pratama Arhan bermain sangat bagus di posisi dia. Dia menunjukkan penampilan seperti saat dia tampil di SEA Games, seperti saat tampil bersama Indonesia, tim nasional Indonesia senior di FIFA Matchday, di Piala AFF. Dia menyisir sektor kanan itu dengan sangat bagus. Beberapa kali dia melakukan manuver, dia melakukan umpan, dia melakukan pergerakan yang tampaknya sangat bagus dan membantu timnya Tokyo Verde menang 2-1 di putaran kedua sehingga melaju ke putaran berikutnya. Tolong perhatikan, saudara-saudara, tolong perhatikan. Nah, dia memantul-mantulkan bola, dia mengatur posisi rekan-rekannya dan langsung ngambil. Lihat tekniknya. Bola langsung dilempar dan gol, saudara-saudara. Itu own goal. Sebuah aksi yang keren, saudara-saudara. Momen pembuktian Pratama Arhan itu terjadi di menit ke-83. Saat itu skornya masih 1-1. Jadi Gunma itu unggul 1-0, kemudian unggul 1-0 di babak pertama, kemudian disamakan oleh Tokyo Verde juga di babak pertama 1-1, kemudian di babak kedua, saat pertandingan itu terlihat skornya akan imbang sama kuat. Nah, pada menit ke-83, 82-83 itu ada lemparan ke dalam dari sisi kiri. Jadi Pratama Arhan main di sisi kiri ya. Mohon maaf ya, tadi saya salah. Bukan di sisi kanan, tapi di sisi kiri. Nah, di dalam lemparan ke dalam di sisi kiri itu jaraknya sangat jauh. Karena itu di dekat bench tempat duduk bangku cadangan. Bangku cadangan pemain kalau nggak salah itu pemain Gunma kayaknya di situ. Nah, jadi cadangan di situ di bangku cadangan, pokoknya di sebelah kirinya dia lah. Nah, itu pada menit ke-83 itu seperti biasa lah. Seperti biasa Pratama mengambil bola. Dia mengambil ancang-ancang, kemudian seperti biasa dipantul-pantulkan ke bawah, kemudian dijampi-jampi lah, dibacakan mantra dulu mungkin atau apa, saya nggak tahu. Kemudian, nah dari situlah dia mulai mengambil ancang-ancang, melemparkan bola itu jauh ke dalam kotak penalti Gunma. Tepakatsupa Gunma, itulah Gunma itu. Panggilannya Gunma itu klub itu. Nah, bola itu melambung jauh parabolik, lambung dan masuk ke kotak penalti, dan di situ pemain Gunma itu panik. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan karena mungkin saja belum pernah menghadapi situasi seperti itu
di Jepang. Jarang-jarang ada pemain seperti itu. Apalagi ini Arhan sudah punya pengalaman beberapa kali menciptakan assist yang berujung gol. Dan itu membuat mereka kaget. Bola itu bukan coba dihalau saudara-saudara, tetapi kemudian justru masuk ke gawang sendiri. Jadi itu gol bunuh diri. On goal by pemain Gunma. Bunuh diri oleh pemain Gunma memanfaatkan lemparan ke dalam dari Pratama Arhan. Itu gol yang sangat keren, saudara-saudara. Gol yang sangat keren dan dia mendapatkan banjir pujian di situ. Kemudian Tokyo Verdy menjadikan dia sebagai hero. Apa istilahnya? Hero of the day. Pahlawan, MVP lah, setidaknya seperti itu kurang lebihnya sebagai pemain terbaik di pertandingan ini. Walaupun ini hanya Emperor Cup, tapi ini membuktikan sebuah lemparan keren Pratama Arhan itu memang dibutuhkan dalam situasi-situasi ketika klub itu berada tim yang dibela itu berada dalam deadlock. Ketika mereka kesulitan untuk membongkar pertahanan lawan dalam situasi bola hidup seperti yang terjadi pada pertandingan Tokyo Verdy melawan Gunma itu, saudara-saudara. Meski hanya sebuah pertandingan Piala Kaisar, Emperor Cup, pertandingan cup competition, ini apa yang ditunjukkan Pratama ini sangat bagus, saudara-saudara. Sangat bagus. Dia membayar kepercayaan pelatihnya. Ini bisa menjadi modal pelatihnya untuk mengambil keputusan di pertandingan-pertandingan berikutnya yang jauh lebih berat, jauh lebih kompetitif, khususnya di J2 League. Karena saya yakin pelatih itu sudah memantau perkembangan Arhan sejak awal. Kemudian mereka melihat penampilan Arhan di SEA Games. Mereka melihat grafis penampilan Arhan semakin hari saat latihan semakin baik. Karena ini masih muda, pemain muda. Pemain baru berusia 21 tahun sehingga masa depan dia masih sangat panjang. Dan ini saya yakin sih pelatihnya itu pasti akan memantau pelatihnya itu Hiroshi Jofuku ini sudah memantau Arhan dari hari, dan ini makanya dia berani memberikan kesempatan tampil di Piala Emperor. Kemungkinan seperti ini tim lapis keduanya Tokyo Verdy, karena yang tim lapis pertama fokus ke J2 League. Dan saya percaya setelah pertandingan ini mungkin nanti di pertandingan berikutnya di J2 League selanjutnya dia akan masuk ke bench, dia akan duduk di bench, dia akan masuk ke daftar susunan pemain, dia akan main duduk di bench. Kemudian akan dilihat lagi ketika mungkin saja pertandingan Liga J2 League dia deadlock, Tokyo Verdy di pertandingan deadlock di babak kedua, Arhan bisa main, bisa jadikan solusi, bisa memberikan assist lagi dari lemparan ke dalam. Itu kemungkinan seperti itu. Nanti kalau dia bisa bagus ketika jadi pemain pengganti, bisa saja dia akan masuk ke starting line up dia akan bermain. Dan ini waktunya masih panjang karena kan kompetisi di Jepang ini masih baru kalau nggak salah 19 pertandingan J2 League, dan masih nanti mereka akan selesai sampai kalau nggak salah November atau Desember. Jadi masih ada waktu untuk Arhan untuk membuktikan diri. Apalagi nanti masih ada FIFA Matchday. Masih ada beberapa pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dia bisa tunjukkan dirinya, kemampuan dia bersama tim nasional Indonesia, yang otomatis itu juga semacam menjadi penilaian dari pelatihnya. Saudara, lemparan ke dalam model Pratama Arhan ini sebenarnya pernah ngetren beberapa tahun lalu di Liga Premier Inggris, di kompetisi Inggris. Kalau saudara-saudara ingat, waktu itu adalah Rory Delap. Rory Delap pemain, kalau nggak itu waktu itu dia main di Stoke City. Nah, itu dia sangat terkenal dengan lemparan ke dalam yang parabolik. Kenapa Rory Delap itu bisa melakukan itu? Karena ternyata waktu mudanya Rory Delap ini adalah atlet lempar lembing. Atlet lempar lembing, bahkan dia pernah sempat mau direkrut untuk ikut Olimpiade membela negaranya di atletik di cabang lempar lembing karena kemampuan melempar dia. Jadi sebelum menjadi pemain bola, Rory Delap ini atlet lempar lembing. Jadi ya normal-normal aja dia menggunakan teknik itu untuk melempar dan parabolik.
waktu era kejayaan Rory Delap ini, saudara-saudara, banyak kiper di Liga Premier ini lebih baik mendapatkan tembakan sepak pojok, tendangan sudut daripada mendapatkan lemparan ke dalam di sekitar di dekat area penalti itu. Karena saking takutnya, saudara-saudara, saking takutnya karena memang itu menghujam parabolik, benar-benar menghujam kayak rudal lah. Dan ketika sampai di kotak penalti itu tidak bisa diantisipasi. Dan ini sama dengan Pratama Arhan. Kemudian ada lagi kiper Iran. Kiper Iran tuh namanya si Ali Reza Belbrain Veret atau siapa itu. Itu dia punya kemampuan lemparan juga, tetapi bukan lemparan ke dalam, lemparan kiper. Jadi dia bisa melempar kiper, bola itu dilempar dia dari kotak penalti dia sampai ke depan. Nah, yang membedakan dengan Rory Delap ini, dia tidak memberikan lemparan ke dalam, ya, dia lemparan ke gawang. Tetapi beberapa kali lemparan ke dalam si Ali Reza ini juga menjadi assist. Karena saking cepatnya. Dan si Ali Reza ini dia sebelum jadi pemain bola itu ada atlet olahraga di Persia, di Iran itu ada olahraga khusus yang satu olahraga apa itu nanti namanya saya lupa. Nanti saya tulis di sini, saudara. Olahraga itu adalah olahraga yang melempar itu, dan dia adalah atlet. Jadi, dan sekarang ini lemparan ke dalam ini sudah mulai digunakan di Indonesia. Itu ada banyak pemain yang mempunyai kemampuan lemparan seperti itu. Seperti kalau saudara ingat Alveandra Dewangga, kemudian si Friendly Saputra, itu dulu pemain PSIS, sekarang kalau nggak salah di Barito Putra. Terus si Robi Darwis, anak muda dari Persib Bandung, itu juga punya kemampuan lemparan ke dalam seperti itu. Dan di beberapa negara saya dengar itu di Malaysia, di Vietnam, di Thailand itu juga mulai mencoba melakukan itu, mulai mengasah kemampuan lemparan ke dalam. Dan memang ini bagus, saudara. Senjata rahasia yang bisa memecah kebuntuan sewaktu-waktu, saudara. Saudara-saudara, dengan apa yang ditampilkan Pratama Arhan di pertandingan melawan Gunma di Piala Emperor ini bisa menjadi bekal, bisa jadi modal yang berharga nanti ketika bermain di tim nasional Indonesia FIFA Matchday pada tanggal 14 Juni melawan Palestina dan tanggal 19 Juni 2023 melawan Argentina. Karena posisi Arhan di kiri ini terancam dengan kehadiran Saint Patinama. Saint Patinama juga di kiri, di fullback kiri. Sandy Walsh di fullback kanan. Ini bisa terancam. Jadi dia memang harus membuktikan kemampuan dia. Dan ini bisa menjadi solusi juga nanti kalau waktu melawan Argentina khususnya. Atau Palestina. Ketika melawan Argentina ini kan kita nggak mungkin bermain dengan terbuka. Tidak mungkin bermain dengan terbuka. Ya, kita akan defend, kita akan bertahan. Kemudian kita akan mengandalkan serangan balik. Kemudian kita akan memaksimalkan skenario bola mati, free kick, sepak pojok, tendangan penalti, syukur-syukur kalau dapat. Dan yang paling penting ini tadi, lemparan ke dalam ini penting. Dan kalau nanti Emi Martinez di situ, kita berandai-andai aja ya, Emi Martinez atau Geronimo Rulli yang bermain jadi kiper Argentina waktu lawan Indonesia, kemudian si Otamendi, kemudian si siapa lagi Tagliafico jadi back di situ atau siapa jadi back di situ, dan Pratama Arhan melakukan lemparan ke dalam. Ini akan jadi senjata yang saya rasa Argentina pun tidak akan menduga kalau pemain Indonesia punya pelempar yang luar biasa gokil seperti ini. Lemparan yang parabolik yang mematikan, yang langsung menghujam dari jarak yang sangat jauh ke kotak penalti. Dan ini Argentina harus hati-hati nih, jangan sampai nanti gawangnya Emi Martinez ini dijebol oleh gol yang berasal dari lemparan ke dalam Pratama Arhan nih. Hati-hati ya, Emi, ya. Itu tadi saudara-saudara pembahasan kita hari ini. Kita sudah mereaksi, semi reaksi lah. Kita juga sudah menganalisis, kita juga sudah mengulas, kita sudah membahas, kita sudah bicara tentang assist keren, assist gokil Pratama Arhan waktu pertandingan Piala Emperor yang baru saja selesai melawan siapa namanya susah saja. Tespaku Satsu Gunma. Itu Tespaku Satsu Gunma di
second round di putaran kedua Piala Kaisar yang baru saja dilakukan tanggal 7 Juni 2023 di kandangnya Tokyo Verdy. Tapi bukan di Ajinomoto Stadium ya, ini yang di stadion mininya dia di Ajinomoto Nishikawa. Nah, itu di situ kita sudah membahas, kita juga tadi sudah bicara tentang kemungkinan kalau ini lemparan ke dalam Pratama Arhan ini digunakan waktu melawan Argentina untuk mengejutkan Emiliano Martinez dan si Otamendi Tagliafico. Ini akan menjadi seperti apa, sudah kita bahas semua saudara-saudara, dan semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf saudara-saudara, namanya juga komentator gadungan, tetapi kalau itu benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Kalau saudara tidak ya jangan diikuti, abaikan saja, skip, tetapi jangan di-report saudara-saudara, kasihan saya. Ikuti pula akun media sosial komentator gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, ada di TikTok. Nah, oke saudara-saudara, itu saja dari saya hari ini. Kalau ada waktu kita sambung lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak berguna. Oke saudara-saudara, sampai bertemu lagi. Salam olahraga dan merdeka.